lalu pikiran pengen cepat selesai, itu masalah anak-anak PAUD. Kalau ente diajak seperti ini kok bokongmu minta segera pulang, otakmu minta kepingin cepat selesai, itu berarti walaupun umur lahirmu 70, umur lahirmu 40, tetapi rohanimu umur alhamdulillah tondo. Ini tanda buat kita sendiri. Jangan sampai kita masuk kategori yang seperti itu. Maka itu malam hari ini istimewa, malam hari ini perdana. Ini perdana, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat kita semua, amin Allahumma amin. Kalau yang lalu-lalu biasanya yang dibaca Yasin sama Ratib Al-Aidarus. Per malam hari ini insyaallah sampai bulan-bulan yang akan datang, per malam hari ini dan bulan-bulan yang akan datang, kita baca paket komplit. Ini paket komplit. Kalau paket hemat Yasin Ratib Al-Aidarus, paket setengah jam lebih dikit selesai. Paket komplit Yasin, Akidah An-Nafiyah Al-Mansubah, Ratib Al-Aidarus, Ratib Al-Adil. Ini paket komplitnya. Wong cuma sebulan sekali. Sebulan ente protes berarti ngejak gelut. Halo. Protes ngejak gelut apa? Tengkar. Oh kelahi. Berarti ngejak kelahi. Ini bahasa humor tapi ya begitu. Dan apa yang kita baca, apa yang sama-sama kita baca, panjenengan tidak usah khawatir. Rohani panjenengan dituntun ila hadratillahi ta'ala. Karena bil ijazah, ijazahnya jelas. Bukan kita dapat kitabnya di toko, bukan kita dapat kitabnya di YouTube, bukan dapat kitabnya di internet, tetapi langsung dari guru, ditalkinkan dari guru, disampaikan kepada kita. Panjenengan tinggal tahu mateng, terima mateng, dimakan. Caranya seperti ini, istiqomah, maka hatimu akan dalam keadaan terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Zikir seperti yang kita baca jangan sampai tidak ada ijazahnya. Antum kalau ketemu wirid tidak ada ijazahnya, nggak usah dibaca. Beresiko. Yang tanggung jawab siapa atas zikir yang kita baca? Tentu yang tanggung jawab ada. Karena itu sumber dari lisan yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu diturunkan kepada muridnya, yakni sahabat, diturun kepada muridnya, yakni tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada ulama, sampai kepada kita. Agar supaya apa? Agar hati kita dapat pancaran. Kalau zikir yang kita baca nggak jelas asal usulnya, maka jangan berharap jelas daripada hasilnya. Kalau kau dapat zikir tidak jelas asal usulnya, maka jangan berharap menghasilkan sesuatu yang jelas. Alhamdulillah. Tapi kalau zikir yang kita baca dari fulan sampai Rasulullah, panjenengan beruntung. Kita semua beruntung karena hati kita cepat atau lambat, tergantung kesungguhan zahir batin kita, akan sampai tujuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang kita baca. Zikir yang kita baca adalah kendaraan untuk sampai tujuan. Mana tujuan kita? Allah. Apa tujuan kita? Kenal Allah. Kendaraannya pakai Ratib Al-Aidarus.
kendaraannya pakai al-aqidah an-nafi'ah al-mansubah Imam Ali As-Sakran, kendaraannya pakai apa? Zikirnya Ratibul Adni Al-Imam Abu Bakar Al-Adni, karena para beliau yang menyusun zikir-zikir Al-Kutub Ar-Rabbani, seorang yang memang sudah sampai kepada Allah, lalu kenal kepada Allah, bahkan pejabatnya pada zaman ketika beliau hidup adalah orang yang memang diberikan mandat oleh Allah sebagai imamil aulia, pemimpin para kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, pemimpin para kutub daripada para kutub di zamannya. Sehingga zikir yang kita baca, asalkan asal usul ijazahnya jelas, akan dapat apa yang beliau dapat. Sehingga tadi apa? Kita sama-sama ketika sebelum mulai al-madad ya Aidrus, syai'ulillah ya Aidrus, syai'ulillah muhyin, syai'ulillah samsis, al-madad ya Aidrus, akan dapat apa yang didapat oleh Sultanul Malak, tentu sesuai wadah kita masing-masing, berjenjang, bertahap, berjenjang, sesuai kesungguhan dan keseriusan kita. Karena kalau panjenengan punya gelas sudah diisi, kira-kira diisi masalah apa enggak masalah? Halo, ini gelas ada isinya, lalu diisi dengan ini, ya rasanya kayak apa ya? Dikeluarkan dulu isinya, diganti. Maka diajarkan oleh Imamil Haddad yang punya doa tawasul Idrusiyah adalah Imamil Haddad Al-Imamil Kutub Al-Habib Abdullah ibn Al-Haddad. Beliau bertawasul kepada kakek gurunya, karena zaman tidak ketemu. Imamil Haddad punya guru Imamil Attas, punya guru Imamil Habib Umar Basyaiban, Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim punya guru, lalu punya guru Imamil Habib Umar Basyaiban, punya guru Imam Abu Bakar Al-Adni, baru kepada Sultanul Malak Al-Habib Abdul Aidrus. Imamil Haddad zaman tidak ketemu seperti ini, terpaut Habib Umar Al-Attas, Habib Husain wal Habib Syekh, Habib Umar, Habib Abu Bakar, 5 sanad dalam zikir yang beliau dapat, 5 sanad. Tetapi beliau menemukan tawasul yang indah karena memang ketemu, yakni dengan tawasul kepada Al-Imamil Aidrus Sultanil Malak Al-Habib Abdullah Al-Aidrus, dengan tawasulnya syai'u lillah ya Aidrus. Ini tawasulnya Imamil Haddad. Walaupun zaman tidak ketemu, wali tahu dengan wali para pendahulunya, bertawasul kepada wali pendahulunya. Maka itu ikuti akhlaknya para wali, ikuti ajarannya Rasulullah. Salah satunya adalah berwasi, karena itu lebih akhlak. Kalau kita tanpa tawasul songo, sudah tidak ada kelas, tidak punya kualitas, langsung minta sama Allah, silahkan. Tetapi tidak demikian apa yang dicontohkan oleh para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak kenal Imamil Haddad Qutbil Irsyad wal Bilad, lahir dalam keadaan sudah tidak melihat. Beliau lahir, kalau bahasa halusnya namanya wuto, bahasa umumnya penglihatan beliau dalam keadaan tidak. Kila sudah sehari lahir, kila kecil. Sebagian mengatakan dari lahir memang seperti itu. Beliau seorang Qutbil Irsyad wal Bilad, seorang pemimpin wali kutub yang membimbing rohani, termasuk kita dapat bimbingannya dengan cara apa? Baca
baca tadi kita baca. Karena dalam rangkaian kerangka sanad zikir-zikir yang nyambung kepada Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Aidarus, di situ salah satunya melalui jalur Imam Al-Haddad yang punya laqab Qutbil Irsyad, yang membimbing rohani. Dengan cara kita baca zikir yang memang ijazah melalui daripada beliau, zikir itu adalah kendaraan itu dipakai pula oleh wali untuk menghubung ke untuk menuntun rohani kita, menuntun hati kita. Karena kita dapat barang itu namanya zikir itu dari guru diantaranya ketemu Imam Haddad, maka di situ di dalamnya ada bimbingan Al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad yang menyusun Ratibul. Beliau saja mencontohkan kepada kita bertawa alhamdulillah. Padahal beliau seorang Qutbil Irsyad wal Bilad, seorang pemimpin para wali kutub di zamannya. Wali kutub di zamannya, Qutbil Aktab di zamannya adalah Imam Al-Haddad. Walau demikian, beliau punya tawasul yang masyhur, yang menjadi andalan kita, yang sering kita baca, yang menyanjung-nyanjung pendahulunya, dijadikan sarana tawasul agar menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu ta'ala, yakni bertawasul kepada Qutbil Aktab Al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Abu Bakar Al-Aidarus. Syai'ulillah ya Aidarus, Syai'ulillah Muhyin, Syai'ulillah Syamsis. Baru setelah kita bersungguh-sungguh mengosongkan gelas tadi, Syai'ulillah semuanya milik Allah. Apa yang tidak milik Allah? Jadi kita berangkat dari rumah dididik, setelah sampai sini diingatkan oleh Imam Al-Haddad dalam tawasulnya, ingat, tidak ada yang milik kita, semuanya milik Allah. Baru akan melahirkan al-madad ya Aidarus. Apa yang kita dapat dari wasilah sanad-sanad zikir yang kita baca, syaratnya syai'u. Tapi itu kita dapat dalam proses. Maka ya panggil terus. Tawasul ini kita baca terus. Dalam setiap momen kita baca Ratibul Aidarus, baca terus menerus agar supaya al-madad ya Aidarus bibarkati Qutbil, ditambahkan oleh Sahibul Ijazah bibarkati Qutbil Kutub ya Aidarus. Karena di setiap wilayah, termasuk khususnya di wilayah kita, ada para kutub dari keluarga Al-Aidarus, ada para kutub dari keluarga Al-Aidarus. Maka kita juga dapat itu. Syaratnya syai'u. Maka Sultan Kubu, maka Sultan Syarif Alwi, maka Sayyidina Al-Habib Muhammad Raja Kubu kedua, begitu seterusnya akan memberikan sesuatu kepada kita. Syaratnya syai'u, baru madad ya terus dapat. Kita dapat sesuatu dari beliau. Ini diantara pelajaran pertama. Kita baca Amaliyah di Muhyin Nufus. Pelajaran yang pertama adalah bertawas. Pokok sekali, ini dasar sekali. Karena ternyata tawasulnya Imam Al-Haddad sukses. Tawasulnya Imam Al-Haddad sukses. Jadi Qutbul Ghauth, apa yang didapatkan oleh Sultanul Malak banyak yang diwariskan kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Kutub sama-sama kutub, Robbani sama-sama Robbani, menuntun, mentarbiyah ruh seseorang agar menuju kepada Allah,
agar sadar dia butuh kepada Allah, lalu berjalan mencari orang yang sudah kenal Allah agar jalan menuju Allah untuk kenal. Kalau sudah kenal Allah tidak pernah lupa sama-sama Qutbul Aqtab Rabbani, sama-sama Qutbul Ghauth, sama-sama Qutbul Irsyad, sama-sama membimbing. Atas kesuksesan Imamil Haddad akhirnya dipakailah oleh Sayyidina Al-Habib Abdurrahman ibn Mustafa Al-Aidarus. Ini menjadi salah satu tawasul yang lalu kemudian dipanjangkan dalam qasidah yang kita baca. Shalillah ya Aidarus, Shalillah. Itu punyanya siapa? Qutbil Aqtab Al-Habib Abdurrahman ibn Mustafa Al-Aidarus, yang dulu di atasnya ada Imamil Haddad. Kila ada yang menyebutkan satu sumber lagi bahwa Syaulillah ya Aidarus, tawasul yang di awal tadi adalah tawasulnya Al-Imamil Habib Abu Bakar Al-Adni Sahibul Laban, putra daripada Al-Imamil Habib Abdullah Al-Aidarus, putra dan murid. Dulu para habaib memberikan tauladan kepada kita. Tidak hanya hubungan anak dan orang tua, akan tetapi juga sekaligus murid dan Imamil Habib Abu Bakar Al-Adni. Betul, beliau salah satu putranya Al-Imamil Habib Abdullah Al-Aidarus. Tapi lebih daripada itu, beliau lebih dikenal seorang murid terbaik Al-Imamil Habib Abdullah Al-Aidarus. Jadi selain anak juga maka ini pelajaran juga untuk kita. Jadi orang tua jangan hanya kasih makan kasih makan nah cuman kasih makan nasi dan lauk pauk, urusan fisik, tapi urusan rohani nggak urusan pendidikan agama nggak orang tua cap opo. Halo. Orang tua tetap punya kewajiban mendidik. Kalau tidak mampu, serahkan ahli, pondokkan di pondok Darud Dakwah wal Hidayah. Agar apa? Tanggung jawab orang tua mendidik anak dilimpahkan kepada pengasuh pondok. Itu namanya minta tolong. Jangan sudah tidak bisa ngajarin, dipaksa sendiri. Nanti lama-lama kebablasan. Begitu tambah remaja, ketemu namanya setan gepeng, akhirnya edan. Nanti jenengan pusing sendiri urusan HP sama anak-anak. Dan saya yakin tidak usah nanti, sekarang panjenengan sebagai orang tua pusing ngurusi HP ini sama anak, ribut pusing bagaimana anak tidak ketergantungan dengan benar Bu? Benar Bu. Mergo ketemu setan gepeng, itu aja sudah pusing gaya ya. Baru ketemu HP sudah pusing kok gaya. Alhamdulillah. Al-Imamil Habib Abu Bakar Al-Adni lebih dikenal selain sebagai putra, beliau juga seorang murid. Dan beliau ada dalam sanad yang kita baca, sanad yang kita dapatkan dari beliau. Ratibul Adni kita dapat dari Al-Imam Abu Bakar Al-Adni, dari beliau, lalu kepada muridnya Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Syaiban, muridnya Al-Imam Al-Habib Al-Syekh Abu Bakar ibn Salim Fakhril Wujud, murid dan anaknya Al-Imam Al-Habib Husain bin Syah Abu Bakar, muridnya Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, muridnya Imam Al-Haddad,
muridnya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan, muridnya Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fuqih, muridnya Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus, muridnya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, muridnya Al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Husain bin Tahir, muridnya Mufti Betawi Al-Imam Al-Habib Usman bin Abdullah ibn Agil bin Yahya, dari salah satu muridnya dan juga anak beliau Al-Habib Al-Allamah Al-Aribillah Al-Habib Hasan ibn Usman bin Yahya, Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, kepada guru kita Maulana Al-Habib Muhammad Effendi ibn Hasan Badri bin Hashim Al-Aidarus. Sanad itu tadi cara baca, cara apa? Cara baca. Kita baca rotib seperti ini dan seterusnya, dari sini sampai kepada Sultanul Mala Al-Imam Al-Habib Abdullah